Ya. Bahkan walaupun dia menjanda dalam usia yang muda, dia tetap fokus untuk mendidik putra satu-satunya tersebut di atas jalan yang hak. Maka pada usia 2 tahun dan 1 versi, ibunya membawanya pulang ke Hijaz. Di sekitar tidak jauh dari kota Mekah yang dihuni oleh orang-orang Yaman. Keluarganya dari jalur ibunya berasal dari Yaman. Dan orang Arab semuanya berasal dari Yaman yang di Mekah itu dahulunya. Asalnya. Karena Mekah itu dahulu kosong, tidak ada siapa-siapa. Kemudian pada usia 2 tahun itulah ketika dia dibawa kembali ke Hijaz, ibunya yang tercinta mulai mengantarnya ke halaqatut tahfiz. Diantar untuk menghafal Al-Quran. Kalau dahulu disebut kutab, katatib. Halaqatut tahfiz untuk anak-anak. Sang ibu tidak membiarkan anaknya tumbuh besar di jalanan, bermain-main, main ini itu dengan debu jalanan dan segala macamnya. Tidak. Seperti layaknya anak-anak kecil lainnya yang sibuk merengek-rengek permainan ini, permainan itu, berlari ke sana kemari. Dia anak-anak. Tapi dia arahkan anaknya itu untuk belajar. Dia tidak mengarahkan anaknya untuk kursus ini, kursus itu agar bisa nanti bekerja. Tidak, itu dahulu yang diajarkannya. Dia ingin anaknya itu mendapat dasar dan azas yang kuat. Allah memberkati niatnya. Sehingga tumbuhlah Syafi'i kecil ini di bawah naungan Al-Quran. Pada usia 7 tahun, dia berhasil menghafal Al-Quran. Hafal 30 juz usia 7 tahun. Subhanallah. Kebanggaan apalagi bagi seorang ibu ketika anaknya hafal Al-Quran dan bisa nanti di hari kiamat membantunya, memberikan syafaat kepada ibunya, kepada orang tuanya, yang mengangkat derajat orang tuanya. Kebanggaan apalagi bagi seorang ibu ketika anaknya bisa hafal sebaik-baik perkataan secara mutlak, yaitu kalamullah. Di mana ibu-ibu hari ini yang berjuang dan berusaha agar anaknya hafal Al-Quran? Di mana para ibu-ibu yang bercita-cita dan sangat ingin anaknya menghafal kitabullah, mempelajarinya dan berdakwah mengajarkannya kepada manusia? Tenggelam, hilang sayup-sayup di balik teriakan emansipasi para wanita. Fitnah-fitnah budaya-budaya barat dan gemerlapnya fitnah dunia yang membuat para wanita muslimah lupa tanggung jawab mereka dan kewajiban mereka terhadap agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan yang sangat mengesankan dari kehidupan kecil Imam Asy-Syafi'i, ketika dia telah hafal Al-Quran di umur 7 tahun, di umur 10 tahun dia mulai belajar pada para ulama di Masjidil Haram. Dengarkan penuturan Imam Asy-Syafi'i. Kuntu yatiman fi hijri ummi wa lam yakun ma'aha ma tu'til muallim. Aku tumbuh yatim dalam pangkuan ibuku. Dan ibuku tidak memiliki sesuatu untuk membayar guru. Memberikan sesuatu. Anaknya ingin belajar tapi ibu tidak punya apa-apa untuk membayar gurunya. Wa kana al-muallim qad radiya minni an akhlifahu idza qam. Dan guru suka mau aku menggantikan dia apabila dia dalam urusan, maka dia mengizinkan aku menggantikannya mengajarkan anak-anak seusiaku. Falamma khatamtul Quran dakhaltul masjid. Ketika aku khatam Al-Quran, aku mulai masuk masjid belajar. Fakuntu ujalisul ulama. Aku duduk di majlis para ulama. Fa ahfazul hadis awil mas'alah. Aku menghafal hadis dan masalah-masalah fikih. Wa kanat daruna fi syi'bil khayf.
dan rumahku berada di Syi'bil Khif, di sekitar Masjidil Haram tersebut. Fa kuntu aktub fil 'idham, aku menulis di tulang. Fa idza kasura tarahtuhu fi jurratin 'azimah. Kalau sudah banyak tulang-tulang itu tempat aku menulis, tulang onta, aku simpan dalam keranjang yang besar. Dia tidak bisa membeli kertas. Tidak sanggup. Karena tidak punya duit. Nah, bahkan sampai untuk belajar saja, belajar dia menghafal Al-Quran itu, dia tidak punya uang. Akhirnya suatu ketika gurunya pergi, dia duduk di tempat gurunya, diajaknya kawan-kawannya belajar, dibimbingnya, diarahkannya. Gurunya pulang senang melihatnya, ternyata Imam Syafi'i bisa menggantikannya. Semenjak itu kalau gurunya ada urusan, pergi atau segala macam, Imam Syafi'i diperintahkan menggantikannya. Sebagai upahnya, dia tidak perlu bayar lagi belajar. Kecil, dia sudah punya kemandirian dan mampu. Sudah nampak tanda-tanda bahwa dia memiliki kebesaran dan juga kepandaian untuk di masa depannya. Pada umur 10 tahun dia sibuk menuntut ilmu. Nah, pamannya, salah seorang pamannya pernah melihat dia sibuk menuntut ilmu. Apa kata pamannya? La ta'jal bihadha wa aqbil ala ma yanfa'uk. Qal faju'ilat ladzati fil ilmi wa talabihi hatta razaqallahu minhu ma razaq. Pamanku berkata kepadaku tatkala melihat aku sibuk menuntut ilmu, "Hai Muhammad, jangan sibukkan dengan itu. Itu bisa nanti engkau cari. Sekarang carilah apa yang bermanfaat untukmu." Maksudnya bekerja, berusaha yang akan bermanfaat untukmu. Nasihat pamannya. Biasa orang-orang tua di zaman sekarang. Orang-orang tua di zaman sekarang seperti itu juga. Melihat anaknya rajin mengaji sudah khawatir deh. Melihat anaknya mengarah kepada agama, anaknya mau sekolah agama, mau jadi apa nanti nak situ? Yang terbayang oleh dia hanyalah ustadz yang pergi ke masjid-masjid setiap malam ceramah ke sana kemari. Tidak, bukan itu maksudnya. Dia belajar ke pesantren, dia belajar agama bukan untuk itu. Tetapi mengangkat kejahilan, kebodohan dari diri dia. Dan menghapuskan kebodohan dari umatnya. Mendapatkan pahala dari Allah. Dunia, insya Allah pasti akan datang kepadanya. Jangan pernah takut wahai saudara-saudariku. Sesungguhnya barang siapa yang membela agama Allah, Allah tidak akan sia-siakan. Lalu apa kata Imam Syafi'i setelah pamannya berkata demikian? Faju'ilat ladzati fil ilmi wa talabi. Lalu dijadikanlah oleh Allah kelezatanku, kenikmatanku dalam ilmu dan menuntut ilmu. Hatta razaqallahu minhu ma razaq. Sehingga Allah memberiku rezeki sesuai dengan apa yang Dia beri. Bahkan perhatikan penuturannya yang lain. Beliau berkata, "Lam yakun liman." Mulanya aku tidak punya harta. Fakuntu atlubul ilma fil hadatha. Lalu aku menuntut ilmu sedini mungkin. Fa adhabu ila diwan, aku pergi ke kantor-kantor. Fastauhibu minhum az-zuhur. Lalu aku meminta kepada orang-orang di kantor-kantor tersebut kulit-kulit buku yang sudah tidak terpakai. Fa'aktubu fiha. Lalu aku menulis di kulit-kulit buku tersebut yang sudah tidak terpakai. Sebuah perjuangan untuk ilmu. Lantas berarti ada juga kita di hari ini yang beralasan saya tidak punya apa-apa lagi untuk belajar. Saya tidak bisa apa-apa. Lalu beralasan meninggalkan ilmu. Wah, susah ke sana kendaraan payah. Jauh. Lelah, capek, letih. Sementara imam-imam qudwah, imam-imam yang menjadi suri tauladan bagi kita, menyampingkan itu semua untuk ilmu agama. Sehingga Allah berkahi dan Allah berikan ilmu tersebut kepada mereka.